Halo semuanya, salam sehat dan selamat datang di Basoka, Ngomong Sehat Soal Kesehatan Perempuan. Ini merupakan episode pertama Basoka nih, yang spesial diselenggarakan oleh SMF Kebidanan dan Kandungan RSUD Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang. Kami juga tidak lupa mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Tetap semangat para perempuan, karena kita adalah perempuan yang cantik, kuat, hebat, dan luar biasa. Baik sahabat Basoka, bersama saya Bidan Dewa Putri yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, tapi masih lumayan tabu nih dibicarakan di kalangan masyarakat. Padahal ini merupakan pengetahuan dasar yang wajib kita ketahui, terutama bagi kaum perempuan. Hari ini kita akan membahas mengenai keputihan pada perempuan. Apa sih itu keputihan? Ciri-cirinya seperti apa? Dan apakah keputihan berbahaya bagi perempuan? Nah, untuk menjawab semuanya itu, telah kami hadirkan seorang narasumber yang terpercaya dan berkompeten banget nih di bidang kesehatan perempuan. Beliau adalah Dr. Lambertus Bambang Tokan, M.Biomed SPOG, atau yang biasa kami sapa dengan Dr. Bambang. Selamat siang dokter. Siang Kak Dewa. Apa kabarnya nih dokter? Baik. Puji Tuhan baik ya dok. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang menarik ini dok, boleh dong sekali lagi dokter memperkenalkan diri nih, sekaligus menyapa sahabat Basoka yang saat ini sedang menonton. Ya baik. Selamat siang sahabat Basoka. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Lambertus Bambang Tokan, M.Biomed SPOG, biasa dipanggil Dr. Bambang. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor WZ Yohanes. Seperti itu. Oke, baik dokter. Kalau begitu kita bisa masuk ke pembahasan kita ya dok. Silakan. Saya yakin nih sahabat Basoka pasti sudah bertanya-tanya. Sebenarnya dok, apa sih keputihan itu dalam medis? Ya, baik. Jadi sebenarnya keputihan ini merupakan gejala yang sering dikeluhkan ya oleh perempuan. Ya. Jadi keputihan ini sendiri nanti kita bagi menjadi dua ya Kak ya. Jadi artinya ada yang normal, ada yang tidak normal atau abnormal. Ya. Nah untuk yang normal itu dia ciri-cirinya biasanya dikeluhkan oleh para perempuan itu menjelang haid ya, atau setelah haid atau menstruasi, kemudian pada saat kehamilan ya. Jadi pada kondisi-kondisi tersebut di mana ada perubahan hormon ya, sehingga menyebabkan keluarnya cairan atau sekret di rongga vagina ya, yang dikenal sebagai keputihan yang normal ya. Nah, kalau ada yang normal pasti ada yang tidak normal ya Kak Dewa ya. Jadi kalau yang tidak normal itu biasanya akan disertai dengan gambaran seperti baunya busuk ya, berbau busuk, kemudian warnanya tidak hanya putih tapi juga bercampur dengan kekuningan, bisa sampai kehijauan atau bahkan juga kadang bercampur darah. Nah, mungkin seperti itu. Baik dokter, berarti keputihan normal itu keputihan yang bisa disebabkan oleh salah satunya hormonal ya dok ya? Iya. Dan misalkan kalau yang tidak normal itu bisa terjadi seperti berbau ataupun dengan warna yang tidak bening lagi tapi sudah bisa mencampur kuning, merah gitu ya dok? Oke baik. Nah yang ingin kami tanyakan lagi dok, apakah keputihan itu memang berbahaya dok atau masih normal untuk perempuan? Ya, jadi kalau dari tadi yang sudah kita bagi ya, jadi ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau yang didapati itu adalah suatu kondisi keputihan yang normal, ya, maksudnya dia tidak berbau busuk, kemudian tidak menimbulkan gejala seperti tadi perubahan warna, gatal, sehingga mohon maaf harus digaruk,
yang menyebabkan luka, panas, ya, nyeri kadang-kadang, ya, itu suatu kondisi yang normal, ya, tidak perlu ditakutkan, ya. Tetapi apabila dia menunjukkan gejala yang tidak normal tadi, ya, misalnya adanya perubahan warna, bau menjadi berbau busuk, tidak menyenangkan, kemudian juga kadang disertai nyeri. Nah, itu yang harus dikhawatirkan karena adanya gejala keputihan yang tidak normal berarti menunjukkan kemungkinan ada infeksi, ya. Bahkan yang paling buruk adalah bisa saja itu merupakan gejala prakanker atau bahkan sudah masuk ke kanker serviks atau yang kita kenal sebagai kanker mulut rahim. Seperti itu, Kak Dewa. Baik dokter, berarti keputihan yang normal itu masih tergolong aman ya dok. Tapi kalau yang sudah tidak normal seperti berbau, seperti yang tadi dokter bilang berbau, berwarna seperti kuning, hijau ataupun merah, itu harus kita waspada sebenarnya ya dok. Betul sekali Kak. Sebenarnya faktor apa saja dok yang membuat seorang perempuan itu bisa keputihan dok? Ya, jadi tadi itu ya kalau misalnya dia normal, berarti kan kebanyakan bisa berhubungan dengan perubahan hormon, ya. Perubahan hormon, sehingga tadi salah satunya adalah didapati oleh perempuan menjelang haid atau setelah haid atau menstruasi. Tetapi yang tidak normal tadi itu bahwa penyebabnya kemungkinan besar oleh karena kondisi infeksi, ya, kondisi infeksi di daerah kewanitaan, ya, di rongga vagina, yang mana seperti kita ketahui sebenarnya normalnya di dalam vagina tersebut memang normalnya ada bakteri, yaitu yang kita kenal sebagai bakteri yang baik, ya, bakteri yang baik. Tetapi ada juga bakteri yang tidak baik atau bakteri patogen, ya. Ketika bakteri yang tidak normal atau tidak baik atau bakteri patogen tadi dia tumbuhnya melebihi bakteri yang baik, maka akan menimbulkan infeksi dengan gejala-gejala, salah satunya adalah munculnya keputihan. Seperti itu. Baik, dokter. Ya. Kalau begitu dok, sebenarnya bagaimana sih kita itu cara membedakan keputihan yang disebabkan oleh infeksi biasa dan keputihan yang tadi dokter bilang kan bisa mempengaruhi, bisa menjadi tanda dari kanker serviks. No? Ya. Bagaimana sih kita itu membedakan keputihan yang disebabkan oleh infeksi biasa dan keputihan yang disebabkan oleh kanker serviks? Baik, ya. Jadi kalau untuk membedakannya, ya, kita pastinya akan menanyakan pada perempuan atau pasien tersebut sifatnya bagaimana, ya, sifat keputihannya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan kita lakukan pemeriksaan, ya. Nah, pemeriksaan itu meliputi bisa kita lakukan pemeriksaan dalam, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat, ya, inspekulo, kemudian kita ambil keputihannya tersebut, kemudian kita lakukan pemeriksaan di laboratorium. Ketika kita melakukan pemeriksaan dalam dan juga melakukan pemeriksaan dengan spekulum atau inspekulo tadi itu, kita juga melihat kondisi dari mulut rahim dan juga liang vagina. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan kira-kira penyebabnya keputihan tersebut apa. Apakah dia infeksi atau bahkan sudah menjurus ke kondisi kanker atau prakanker, ya. Nah, untuk mendiagnosis atau menyatakan bahwa itu suatu kondisi infeksi atau bahkan sudah lebih jauh ke kondisi lesi prakanker atau kanker, itu pasti membutuhkan pemeriksaan tambahan. Tadi itu, ya, yang salah satunya adalah dalam pemeriksaan swab vagina atau pulas sekret vagina. Keputihan tadi itu diletakkan di kaca mikroskop, kemudian nanti diperiksa. Atau perlu juga dilakukan misalnya pap smear misalnya.
Itu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk membedakan apakah itu merupakan infeksi atau sudah masuk ke kondisi lesi prakanker atau bahkan sudah masuk ke kondisi kanker. Nah, seperti itu. Jadi dari anamnesis, dari riwayat, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik disertai dengan pemeriksaan penunjang sehingga kita bisa mendiagnosis kira-kira sekedar infeksi atau bahkan sudah ke prakanker ataupun kanker. Seperti itu, Kak. Baik, berarti untuk membedakan infeksi biasa dengan kanker serviks itu kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya? Betul, Kak. Baik, dokter, ini yang sering ditanyakan nih, apakah keputihan itu dapat mempengaruhi kesuburan, dokter? Ya, baik. Bagus sekali ya. Maksudnya ini sering ditanyakan oleh perempuan pada umumnya ya. Jadi apakah keputihan itu bisa menimbulkan gangguan kesuburan atau fertilitas? Ya, bisa ya, pastinya bisa. Jadi ketika terjadi infeksi atau adanya keputihan yang merupakan gejala dari infeksi ya, dalam hal ini kita berbicara tentang infeksi ya. Infeksi yang terjadi di rongga vagina atau di mulut rahim, apabila tidak tertangani dengan baik, maka dia bisa menyebar ke dalam rahim ya, bahkan sampai ke saluran telur atau yang kita kenal sebagai tuba Fallopi atau saluran telur, sampai ke fimbre ya, bahkan sampai ke dalam rongga perut. Ya. Infeksi tersebut apabila tidak tertangani dengan baik bisa menyebar seperti itu. Ketika dia sampai ke rahim ataupun sampai ke saluran telur atau tuba, maka salah satu efek dari infeksi tersebut adalah bisa terjadi perlengketan. Ya, salah satunya adalah perlengketan. Ketika terjadi perlengketan, maka akan mengganggu transport atau jalannya sel sperma maupun sel ovarium ya, sehingga apabila transportnya terganggu maka akan sulit bertemu ya, akan sulit bertemu. Ketika terjadi kesulitan pertemuan antara sperma dan sel telur tersebut, maka akan menyebabkan kesulitan menjadi hamil atau infertil ya. Atau bahkan walaupun sudah terjadi pembuahan ya oleh sel sperma terhadap sel telur, oleh karena terjadi perlengketan tadi, maka menimbulkan resiko juga yang kita kenal sebagai kehamilan di luar kandungan ya. Jadi itu beberapa risiko terjadinya infeksi pada daerah panggul yang biasanya didahului dengan infeksi dari liang vagina. Seperti itu kan. Baik dokter, berarti sebenarnya sedikit berpengaruh ya dokter kalau misalnya Pastinya. kita tidak peka dengan kesehatan kita ya dokter. Betul sekali, Berarti ya. perempuan ini yang memang harus lebih tahu, lebih peka, lebih melihat ini kira-kira normal atau tidak ya dokter ya. Iya, Karena bisa mempengaruhi ke kesuburan tentunya. Salah satunya kan. Baik dokter. Kemudian dokter, apakah yang keputihan patologis atau yang tidak normal itu selalu ditandai dengan tanda awalnya kanker serviks dokter? Ya, sebagian besar ya, sebagian besar akan ditandai dengan adanya keputihan ya, keputihan yang tadi itu ya, keputihan yang patologis ya, keputihan yang patologis karena kita tahu ya bahwa sudah penyebab 90% ya dari kanker serviks atau kanker mulut rahim tersebut merupakan akibat dari infeksi ya, akibat dari infeksi human papillomavirus HPV ya yang kita kenal selama ini. Oleh karena adanya infeksi tersebut, maka terjadi perubahan ya di mulut rahim ya, sehingga menyebabkan salah satunya adalah pengeluaran sekret yang kita kenal sebagai keputihan tadi ya, sekret yang berbau ya. Kemudian oleh karena adanya infeksi tadi sehingga menyebabkan adanya terbentuknya massa atau tumor di mulut rahim, sehingga ketika massa tersebut misalnya pasangan tersebut melakukan hubungan seksual, maka terjadilah trauma di situ ya. Maka keluhannya bukan sekedar keputihan yang berbau saja, bahkan bisa bercampur
darah. Jadi waspada sekali tadi ya, apabila ada keluhan keputihan yang tidak normal, yang berbau busuk ya, kemudian diikuti dengan bercampur darah, entah itu secara spontan atau pasca hubungan seksual dengan pasangan, maka itu bisa menjadi tanda bahwa ada kemungkinan ini merupakan suatu kondisi mengarah ke kanker mulut rahim atau kanker serviks. Berarti keputihan yang berbau dan apalagi sampai bercampur darah itu bisa kita langsung curigai ya dokter, jangan-jangan ini kanker serviks. Bisa ya, jadi harus waspada. Terus faktor apa nih dok yang membuat keputihan itu lebih beresiko ke kanker serviks? Ya, jadi yang faktor-faktor tadi ya, maksudnya yang saya terangkan, maksudnya saya informasikan tadi bahwa keputihan seperti apa yang kita harus curiga bahwa dia merupakan suatu gejala awal lesi prakanker atau bahkan sudah masuk ke kanker serviks, yaitu tadi keputihan yang berbau ya, kadang-kadang berubah warna ya, bisa mulai dari kekuningan bahkan sampai ke bercampur darah tadi itu. Jadi dengan kondisi-kondisi keputihan yang seperti itu yang harus waspada, sehingga secepatnya harusnya diperiksakan ya. Jadi jangan sampai ditunda karena kebiasaan kita orang Indonesia ya, orang timur ya, karena artinya masih menjadi menjadi adat istiadat bahwa masih malu kalau sesuatu yang tabu tadi ya. Kak Dewa sempat menyinggung bahwa sesuatu yang tabu untuk membicarakan keluhan yang berhubungan dengan organ kewanitaan salah satunya ya. Nah, sehingga biasanya disembunyikan kondisi seperti itu, dianggap suatu hal yang umum, hal yang biasa, padahal itu merupakan suatu tanda awal bahwa atau gejala bahwa itu hati-hati bahwa kemungkinan bisa terjadi ada infeksi atau bahkan lesi prakanker atau bahkan suatu kondisi sudah mengarah ke kanker mulut rahim.